Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas soal kenapa banyak guru yang dilaporkan dan disomasi kawan-kawan. Nah, belakangan ini sering kita dengar berita tentang guru yang dilaporkan atau disomasi oleh orang tua siswa kawan-kawan. Padahal dulu guru dianggap sebagai sosok yang harus dihormati dan jadi penutan kawan-kawan. Tapi kenapa sekarang malah banyak guru yang mendapat masalah hukum? Di video kali ini, kita akan bahas soal ini, soal penyebabnya dan cerita-cerita fakta yang terjadi sekarang ini. Mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Di bagian ini kawan-kawan, kita akan kenal dulu tuh tentang isu yang sedang hangat saat ini, laporan dan somasi terhadap guru. Yang pertama, kenapa topik ini sangat penting? Ya, karena kasus guru dilaporkan ini penting untuk kita bahas itu disebabkan menyangkut dunia pendidikan yang punya peran besar dalam membentuk generasi muda kawan-kawan. Ketika hubungan antar guru, siswa, dan orang tua bermasalah, pendidikan pun bisa terganggu. Kemudian persoalan yang kedua, perubahan persepsi terhadap guru kawan-kawan. Dulu, guru itu dikenal sebagai orang tua kedua bagi peserta didik. Mereka mendidik, mengarahkan, bahkan memberi nasihat dengan cara yang tegas. Tapi sekarang nasihat itu seolah-olah dipersepsikan sedikit berubah. Dan peran guru mulai dipandang dengan lebih kritis oleh sebagian orang tua. Di sini kita akan bahas kenapa sekarang banyak guru yang dilaporkan dan disomasi. Itu yang pertama, perubahan gaya mendidik kawan-kawan. Di masa lalu, gaya mendidik yang tegas itu dianggap wajar itu. Bahkan kalau guru menegur atau memberi hukuman, namun sekarang itu semacam teguran yang ketika dikasih hukuman, katakanlah dikasih keluar dari kelas karena mengganggu di dalam kelas, itu seolah-olah dipersepsikan sebagai sesuatu yang kejahatan seorang guru. Nah ini perbedaan gaya mendidik dan persepsi orang-orang saat ini kawan-kawan. Kemudian yang persoalan kedua adalah persoalan media sosial yang membesarkan isu ini. Media sosial saat ini ya tentunya tidak terbendung lagi. Apalagi dengan masalah-masalah yang sebenarnya hanya sepele itu bisa sedikit-sedikit bisa disebarkan lagi tuh, dibesar-besarkan lagi tuh di media sosial. Ini yang kemudian membuat persepsi orang tua peserta didik itu berubah. Kemudian persoalan yang ketiga adalah perubahan nilai-nilai sosial dan hukum kawan-kawan. Nah saat ini hukum lebih diperhatikan dalam berbagai aspek termasuk di dunia pendidikan. Hal-hal yang dulu dianggap lumrah seperti menegur atau membentak untuk disiplin, sekarang ini itu kadang dianggap hal yang melanggar hal yang seolah-olah melanggar hukum untuk melindungi anak dan sebagainya. Padahal ini yang kemudian menjadi penyebab guru sering disomasi atau dilaporkan karena juga dianggap menyalahgunakan wewenang katanya. Nah, persoalan yang keempat adalah kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Ya, sebagian besar kasus laporan terhadap guru sebenarnya berawal dari kesalahpahaman. Kadang guru punya niat mendidik, tapi caranya tidak diterima dengan baik oleh siswa, sehingga siswa ini melapor ke guru. Jadi mungkin ke depan lebih enak lagi kalau misalnya orang tua siswa sering-sering datang ke sekolah aja. Kita akan bahas tentang kasus-kasus atau contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan tuh mengenai guru-guru yang pernah dilaporkan. Yang pertama ada kasus di Garut, guru dilaporkan karena menegur siswa. Jadi ada tuh seorang guru di Garut pernah dilaporkan oleh orang tua murid hanya karena menegur siswa yang berisik di kelas. Siswa tersebut mengaku merasa malu dan akhirnya kasus ini dibawa ke pihak kepolisian dan orang tua murid oleh orang tua murid kawan-kawan. Kemudian yang kedua, kasus di Jakarta, guru disomasi karena memberi tugas tambahan. Nah, seorang guru di Jakarta dilaporkan karena memberi tugas tambahan kepada
eh, sebagai hukuman karena siswa itu tidak mengerjakan tugas tuh. Nah, orang tua siswa menganggap hukuman ini terlalu berat katanya, padahal guru tersebut hanya bermaksud mendisiplinkan. Kemudian yang ketiga ada kasus di Surabaya. Nah, guru dipolisikan itu karena meminta siswa berdiri di luar kelas. Ya, guru di Surabaya ini meminta siswa berdiri di luar kelas itu sebagai hukuman, kawan-kawan, sebagai hukuman ringan karena sering terlambat. Namun hal tersebut dipersepsikan bahwa guru tersebut melanggar aturan dan seolah-olah merendahkan si anak itu dan langsung dilaporkan. Kemudian yang keempat, kasus di Medan tuh. Ada guru yang disomasi karena teguran di kelas. Di Medan ini, seorang guru disomasi karena menegur murid yang menggunakan ponsel saat pembelajaran. Nah, orang tua itu menganggap tindakan guru tersebut berlebihan dan membawa kasusnya ke pengadilan. Nah, ini beberapa contoh kasus yang terjadi. Ya, persoalan dampak pasti ada dampaknya. Dampak yang pertama tentu adanya ketakutan seorang guru dalam mendidik secara tegas. Karena adanya kasus-kasus seperti di atas tadi, seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga guru tentunya agak ragu-ragu untuk bertindak tegas. Nah, dari sini muncul cikal bakal siswa yang parewa, pareare, dan tidak mendengar gitu. Kemudian yang persoalan kedua, merosotnya kualitas pendidikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya guru sudah takut untuk tegas, maka muncullah siswa-siswa yang tidak lagi takut dengan gurunya gitu. Sehingga kemudian ini yang kemudian mampu kelak merosotkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan rendahnya kepercayaan antar guru dan orang tua. Jadi karena misalnya banyaknya kasus-kasus tersebut sehingga komunikasi guru dan orang tua siswa itu bisa saja guru itu takut-takut untuk berkomunikasi banyak, misalnya melaporkan si anak karena kejadian ini, sehingga dari komunikasi itu tidak terjaga yang sehingga kepercayaan guru dan orang tua itu akhirnya merenggang. Persoalan solusi tentunya yang seperti yang saya katakan tadi adalah persoalan komunikasi. Jadi peningkatan komunikasi antar guru dan orang tua itu harus lebih diintenskan lagi. Jadi yang seperti saya katakan di awal, ya bagusnya si orang tua itu sering-sering jalan-jalan ke sekolah itu. Dan begitupun sekolah sering-seringlah mengadakan suatu acara yang mengundang orang tua siswa, misalnya penerimaan rapor, seremonial dalam kelulusan, dan berikan acara-acara tambahan lagi supaya orang tua siswa lebih terlibat di sekolah, lebih melihat situasi sekolah seperti apa. Nah, sebagai kesimpulan, kasus-kasus guru yang dilaporkan dan disomasi itu menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pendidikan dan kedisiplinan. Seringkali masalah ini muncul karena kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, pentingnya bagi guru dan orang tua untuk saling memahami dan bekerja sama tuh. Nah, dengan demikian kita bisa mendukung pendidikan yang berkualitas dan membentuk generasi yang disiplin. Nah, sebagai penutup, itulah tadi pembahasan mengenai kenapa banyak guru yang dilaporkan dan disomasi kawan-kawan. Sehingga informasi ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua kawan-kawan. Jangan lupa juga share video ini supaya banyak yang tahu informasi ini. Dan terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.